Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Belajar Al-Quran. Dan kali ini kita akan mempelajari irama nahawan ya, yang akan kita tahsinkan ke dalam surat Al-Fatihah bersama-sama. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama kali akan kita bahas seperti biasanya adalah rumus iramanya ya, dari turun naiknya. Walaupun sebenarnya ini bukan prinsip, tapi ini sebagai pemudahan pemahaman, maka hal ini akan kita bahas ya. Jadi nada dasarnya pada dasarnya kayak gini. Ada 3 nada dasar ya. Naik, datar, dan turun. Nah, sehingga bisa diiramakan seperti ini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun ya. Ini sebenarnya iramanya itu mobilitasnya lebih bagus sebenarnya. Dibanding dengan jiharkah, irama ini lebih enak walaupun kita hanya menggunakan 3 irama ini berulang-ulang misalkan ya. 1 2 3 dengan irama ini, 4 5 6 dengan mengulangi irama yang sama, itu stabil ya. Tidak terdengar aneh. Oke, kita bacakan lagi oleh saya sekali, nanti bisa diikuti. Nada yang pertama dulu naik ini ya. Dari awalnya dan akhirnya naik. Jadi dari awal sudah naik nih. Nada yang pertama naik. Oke. Sekali lagi. Nada yang pertama naik. Silakan. Oke, bagus. Sekali lagi ya untuk lebih mantap ya. Nada yang pertama naik. Silakan. Oke, mantap. Sekarang nada yang kedua yaitu datar ya. Nada yang kedua datar. Silakan. Oke, that was good. Sekali lagi. Nada yang kedua datar. Silakan. Oke. Nada yang ketiga turun. Nah, ini lebih sederhana sebenarnya ya. Kita ulangi lagi dari pertama, saya sekali dan diikuti sekali. Nada yang pertama naik. Silakan. Bagus. Nada yang kedua datar. Silakan. Oke, excellent nih, sudah bagus. Kemudian nada yang ketiga turun. Silakan. Oke, gitu ya. Jadi silakan diresapi, karena sekali lagi dijelaskan bahwa dalam irama itu bukan hanya sekedar naik datar turunnya ya. Karena semua nada pun tidak keluar dari 3 hal ini. Kalau dia naik dia datar, kalau dia datar dia turun gitu ya. Tapi masalahnya kita harus bisa meresapi irama tersebut. Kalau kita sudah bisa meresapi irama tersebut, kita mau naik terus pun ya, naik datar itu bebas gitu ya. Tapi kalau untuk pemula diusahakan bisa mengikuti nada yang sudah disiapkan dulu ya. Intinya nada itu ketika kita belajar tilawah bukan Al-Qur'annya yang disetir oleh irama ini ya. Tapi kita menggunakan irama ini sebagai bensinnya ya, kalau kita analogikan, atau sebagai bumbunya gitu ya. Jadi utamanya tetap Al-Quran, tapi kita memperindahnya dengan irama-irama ini. Oke, sekali lagi supaya tidak lupa. Nada yang pertama naik. Yang kedua,
Nada yang kedua datar. Oke. Yang ketiga, nada yang ketiga turun, ya. Jadi pertama naik, kedua datar, dan ketiga turun. Seperti itu. Supaya lebih mantap kita masukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini ya. Jadi tadi naik, datar, turun ya. Itu irama utama dari nahawan ini kita baca. Tapi kita utamakan ta'awuz dulu ya, karena ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Silakan ta'awuz dulu. Iramanya apa saja boleh, silakan. Oke. Nah, sekarang kita bismillahnya kita masuk ke irama nahawan ya. Tadi adalah yang naik, maka ini pun naik. Bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dilihat ya. Ini cengkok nadanya disamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Oke. Terdengar mantap ya, Masya Allah. Nah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Let's recite together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Sekarang ayat keduanya. Ini datar dari awal dan di akhirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Datar alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan diikuti. Oke, bagus ya. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Nah, oke, alhamdulillah ya. Kalau misalkan belum puas dengan peniruannya ya, maka bisa di pause dulu atau di reverse dengan klik 2 kali di sebelah kiri ya. Nanti akan terulang 10 detik, bisa menyimak kembali. Nah, sekarang ayat ketiganya turun ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Jadi him turun ya. Tapi di awalnya ini tidak turun karena tidak turun lebih dahulu seperti yang jiharkah yang di video sebelumnya. Jadi walaupun konsepnya turun, tapi di awal di irama dasar yang turun itu tidak turun ya, untuk lebih estetik gitu ya, lebih terdengar bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan diikuti. Nah, oke, Masya Allah. Nah, kalau sudah menguasai 3 nada dasar ini, itu artinya kita sudah bisa membaca Al-Quran seluruhnya dengan irama nahawan ya. Jadi konsep dasarnya cuma 3 nada tersebut ya, 3 tingkatan nada tersebut ya. Maka kita sudah bisa membaca Quran seluruhnya dengan nada tersebut. Jadi itulah bagusnya kita menguasai nada. Kalau sudah menguasai satu irama, kita bisa memakainya di surat apapun. Nah,
Ayat keempatnya, ini bukan ayat ya yang ini, tapi ini irama. Ini ketika irama pertama lagi. Tadi sebagaimana di awal, yaitu naik dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sama. Maliki yaumiddin. Sekali lagi ya. Maliki yaumiddin. Oke, silakan diikuti. Oke. Nah, jangan lupa ketika kita baca huruf kaf ya. Ini ada h gitu ya. Seperti ada huruf h Latin di kitanya. Jadi kaf gitu ya. Kaf bukan kaf tapi kaf. Sehingga ketika dibaca ada yang namanya udara yang keluar. Yang dalam sifat huruf disebut dengan sifat hamas ya. Maliki yaumiddin. Silakan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ayat kelima ini dibaca dengan irama kedua. Karena pada dasarnya ini di urutan irama kedua tadi yang datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. I will recite it once again. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan diikuti. Nah, bagus. Kita lanjut ya sekali lagi supaya lebih afdol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Nasta'in ya. Datar. Nah, gitu. Oke. Bagus. Nah, sekarang irama yang ketiga yang mana kita sudah praktekkan yaitu dengan turun ya si oktav suaranya. Nada yang ketiga turun yaitu ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan diikuti. Nah, gitu bagus. Mustaqim turun gitu ya. Sekali lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Oke, ini sangat bagus. Nah, terakhir seperti di konsep awal yang sudah dibahas di Jiharkah, maka sama di irama nahawan ini pun kita membaca ayat terakhir itu wajib dengan di akhir ayatnya dengan turun suaranya ya. Seperti yang setelah dibahas. Ini kenapa harus turun? Karena estetika, ikhwah. Kalau kita membaca dengan irama tinggi nanti agak kurang estetis ketika kita akan ruku ya, apalagi sebagai imam. Misalkan ini di surat as-sofat ya, ada dholin juga di sana, ada kata dholin misalkan. Dholin. Allahu Akbar gitu ya. Jadi kurang estetik. Nah, sehingga di kajian makomat atau ilmu nagmah atau ilmu irama Quran, wajib nih ketika di akhir ayat yang kita akan wakaf di ayat tersebut akan berhenti membaca, maka harus menurunkan suara ya. Sehingga ini kalau dia awalnya bebas nih, mau kita naik dulu bisa, mau kita datar bisa.
ya. Yang penting jangan di akhirnya naiknya, di akhirnya harus tetap turun. Misalkan kita baca dengan menaikkan misalkan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Turun ya, tetap di akhirnya adalah turun. Itu rumus utamanya. Oke, kita ulangi dari suratul ladzina an'amta 'alaihim ya. Ini kenapa boleh berhenti di sini di 'alaihim? Tidak harus wajib satu ayat full ya. Karena menurut sebagian riwayat Quran ya, riwayat dari qiraah Asyroh atau qiraah Sab'ah, ini di sini ini ada ayat juga ya, sehingga ulama berbeda pendapat terkait ayatnya di mana. Sebenarnya tidak ada yang berselisih tentang 7 ayatnya surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah 7 ayat itu adalah tauqifi ya, sifatnya itu tauqifi, yaitu ada dari sananya, dari Rasulnya sudah 7 sehingga tidak bisa dikurangi atau ditambah. Namun para ulama itu berselisih pendapat tentang letak ayatnya di mana saja ya. Yang masyhur yang kita pegang adalah di madhabnya Imam Syafi'i, yang mana juga ini dalam Al-Quran qiraahnya Imam Asim ya, riwayatnya Imam Hafiz itu Bismillah dihitung sebagai ayat. Sedangkan di riwayat yang lain itu ada juga yang Bismillah tidak dianggap sebagai satu ayat dalam Al-Fatihah. Sedangkan imbasnya ke sini, ke siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini dianggap satu ayat ya. Sehingga kita bisa mendapati nih di Mushaf Madinah itu biasanya ada seperti pohon ini ya, pohon talas seperti angka 5 dalam bahasa Arab gitu. Nah, itu sebenarnya lambang seperti itu adalah ayat pada riwayat yang lain. Itu juga lambang seperti itu bisa kita jumpai di Al-Khonnas, di surat An-Nas ya. Bisa juga kita jumpai di surat Az-Zalzalah ya. Liyurau a'malahum misalnya. Ashtata, di sana ada lambang seperti itu juga. Oke, kita kembali ke sini, kita baca dengan nada yang tinggi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Oke, sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Nah, oke, bagus. Nah, dari goiri ini kita harus bersiap-siap untuk di akhirnya lebih landai ya. Kita mendarat kalau pesawat nih. Sehingga turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Oke, waladdallin sekali lagi. Waladdallin. Nah, oke ya. Ini memang agak panjang di sini dan ini mad lazim musaqqal kalimi ya. Yang mana kalau mad wajib itu masih bisa memilih, kita bisa dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat ya, sampai 6 harokat. Kalau mad lazim itu wajibnya itu nggak ada pilihan lain selain harus 6. Nah, makanya kita do-nya harus 6 karena mad lazim ya. Linnya juga sama. Ini mad tobi'i, mad arid disukun ya. Mad yang panjang ketika disukunkan. Makanya bisa, kalau yang napasnya panjang diutamakan untuk menyelesaikan jumlah harokatnya. Tapi kalau yang tidak mampu, sebisanya aja, yang penting mad lazimnya tetap 6.
Oke, ikhwah semua, demikian yang dapat disampaikan pada kajian irama nahawan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Rasul ya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran ini dengan suara-suara kalian ya. Dan Rasul pun pernah merasa senang ya, merasa bahagia karena ada salah satu sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari yang memang beliau membaca Quran itu dengan sangat indah ya. Yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya Abu Musa itu tidak menyelesaikan tilawahnya, maka kita bisa melihat malaikat yang menaunginya ketika dia baca di malam hari itu gitu ya. Ya Masya Allah. Malaikat pun senang kepada orang yang baca Quran dengan lebih merdu ya, semerdu mungkin yang kita bisa. Oke, ikhwati fillah azani wallahu yakum. Demikian wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.